Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa walah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah kita teruskan ngaji Risalah Haid. Kemarin sudah sampai terakhir bab pembahasan ke-6 daripada pembahasan haid, yaitu suci yang menyelai antara darah haid. Nah, sekarang kita akan bahas pembahasan ke-7. Tapi sebelumnya sedikit mengulang masalah kemarin, yaitu suci yang menyela-nyelai di antara haid. Kemarin pendapat yang muktamad itu dihukumi haid. Jadi ketika tanggal 1 sampai 5 keluar darah, 6, 7, 8, 9 tidak keluar, kemudian 10 sampai 13 itu keluar, maka menurut pendapat yang muktamad 1 sampai 13 dihukumi haid. Enggak sholat, enggak puasa, dan lain sebagainya. Ini pendapat yang kuat. Pendapat kedua mengatakan tanggal 6 sampai tanggal 9 yang tidak keluar darah itu dihukumi suci. Artinya setelah itu perempuan mandi, sholat, boleh bergaul dengan suaminya. Dan ini menjadi solusi bagi perempuan yang sedang umroh atau haji. Dia pasti tanah suci datang bulan. Nah, sedangkan dia belum tawaf. Kita tahu tawaf itu harus suci seperti sholat. Maka solusinya tadi, nunggu berhenti, kemudian mandi, tawaf, maka tawafnya sah selagi ketika tawaf tidak keluar darah lagi. Mengikuti pendapat kedua dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya suci di antara yang menyela-nyelai darah haid itu dihukumi suci dan boleh melakukan ibadah-ibadah yang dilarang ketika haid. Begitu. Kita masuk ke pembahasan ketujuh, yaitu mata yuhkamu lil mar'ati bituhri. Kapan seorang perempuan dihukumi suci? Di sini adalah bingkito idam, dengan terputusnya darah tentunya setelah darah tersebut sampai minimal daripada haid. Ya. Bi an kharajat qutnatu nakiyatan laysa alaihi syai'. Taunya terputusnya darah bagaimana? Ya tadi, dengan sekiranya kapas atau tisu yang sudah dimasukkan, dikeluarkan, ternyata nggak ada bekas darahnya, nggak ada percikan darah, maka itu sudah dikatakan darahnya terputus, berarti dihukumi suci. Berarti mandi, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, fa'in ada fi zamanil haid tabayyana wuku ibadatiha fil haid. Jadi sudah dicek, nggak ada darahnya, mandi, sholat, ternyata setelah 5 jam balik lagi darahnya. Nah, berarti tadi ibadahnya dia perempuan itu dalam keadaan haid. Berarti kalau dia puasa, suruh qada puasanya, kan puasanya nggak sah. Berarti dia puasa dalam keadaan haid. Wala isma alaihi wala ala zaujiha bil wati. Dan ketika ternyata tadi setelah berhenti mandi, bergaul sama suaminya, setelah bergaul darahnya balik lagi. Nah, apakah berdosa? Enggak. Karena tadi sudah mandi, sudah dia mengira bahwasanya darahnya terputus, maka dia tidak berdosa. Walaupun hakikatnya dia berarti berhubungan dengan suaminya dalam keadaan haid. Nah, begitu terus. Terputus suci, terputus suci. Ada permasalahan. Ini atadat al-mar'ah an ayang qati adam sumaya uda fahal yalzamuha ghuslu wa salat inda kulling qita'in amla. Ketika seorang perempuan mempunyai kebiasaan darahnya itu terputus, nanti balik lagi. Terputus balik lagi. Apakah pertanyaannya? Apakah dia wajib mandi, kemudian sholat, dan ibadah-ibadah lain setiap terputus? Namanya jam headnya dia biasa keluar darah sampai jam 10 pagi saja. Jam 10 terputus dia. Tapi nanti balik lagi biasanya setelah asar. Nah, apakah jam 10
itu dia mandi, kemudian sholat zuhur, setelah itu nanti sholat asar, apakah tidak? Nah, di sini ulama kita berbeda pendapat. Pendapat pertama itu pendapat Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala. Mengatakan, la taf'alu linkita syai'an. Gak usah melakukan apa-apa. Gak ada kewajiban mandi, sholat. Karena dia tahu setelahnya biasanya itu ya balik lagi. Bulan-bulan kemarin dia terputus hanya sampai asar saja. Nah, biasanya nanti habis asar balik lagi. Ya udah, nggak usah mandi, nggak usah sholat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, itu wajib dia. Jadi jam 10 dia wajib mandi, sholat duhur, asar. Walaupun dia biasanya habis asar keluar darah lagi, begitu. Itu wajib menurut Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, pendapat muktamad dalam mazhab kita ya apa yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Itu pendapat yang kuat. Tapi di sini disebutkan lakin yajuzul amal fi haqqi nafsi fi bira'il imam Rafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi boleh-boleh saja mengamalkan untuk diri sendiri, mengamalkan pendapat Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala. Karena agak repot. Semuanya kalau terputus balik lagi, ada sampai 5 kali, berarti harus 5 kali mandi. Nah, jadi silahkan mengikuti pendapat Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi fi haqqin nafsi, bukan untuk orang lain, untuk orang-orang yang ngaji saja ini. Ya. Kemudian yang ke-8, at-tuhru bainal haidataini, suci di antara dua haid. Yang pertama minimalnya, aqallut tuhri, minimal suci di antara dua haid itu 15 hari. Kalau belum 15 hari, berarti belum dikatakan suci di antara dua haid. Keumumannya adalah sisa bulan kebiasaan haidnya. Kalau biasa haidnya 7 hari berarti 23. Biasanya 6 berarti 24. Wa aktsaruhu la hadda li aktsarihi, untuk batasan maksimalnya enggak ada batasannya. Karena perempuan terkadang seumur-umur haidnya cuma 1 kali. Bahkan ada perempuan yang sama sekali nggak haid seumur-umur. Kita lihat contohnya, seorang perempuan melihat darah tanggal 1 sampai 2 Ramadan. Terputus darahnya, keluar lagi tanggal 14 sampai 20. Nah, darah tanggal 1 sampai 2 jelas ini haid, karena sudah 1 hari 1 malam. Kemudian tanggal 18 sampai 20 itu haid yang baru. Ya. Kenapa dihitung haid yang baru? Karena suci tidak keluar darah dari tanggal 3 sampai tanggal 17 itu sudah 15 hari. Nah, sudah mencapai minimal masa suci di antara dua haid. Berarti 1 2 haid, 3 sampai 7 suci, 18 20 itu haid yang baru. Contoh kedua, seorang perempuan melihat darah tanggal 1 sampai tanggal 2 Ramadan. Terputus melihat dari 12 sampai 15. Apakah 3 sampai 11 itu dikatakan suci di antara dua haid? Tentunya tidak. Karena belum sampai 15 hari batas minimalnya. Ini baru 10 hari, ini baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 hari ini. Nah, lantas ini apa? Nah, kita lihat tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, kita ketahui maksimal haid itu 15 hari. Berarti kalau kita gabungkan, ini berarti dikatakan an-naqo' baina dima'il haid. Seperti yang tadi pembahasan ke-6. Ini adalah masa suci yang menyela-nyelai di antara darah haid. Berarti ini semuanya dihukumi haid tanggal 1 sampai tanggal 15. Ya. Kemudian ada permasalahan namanya al-mar'ah la baqi tuhri, perempuan yang masih punya sisa suci. Gambarannya seorang ketika masa sucinya di antara dua darah itu kurang dari 15 hari. Dan darah yang datang setelah 15 itu tidak nyambung dengan darah yang sebelum 15 hari. Gimana? Batak malu akalat tuhri, perempuan tersebut menyempurnakan minimal masa suci di antara dua haid yaitu 15 hari. Setelahnya dihitung haid yang baru. Contohnya, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu keluar darah. Kemudian tanggal 11 berhenti sampai 20. Ya. Nah, kemudian tanggal 21 sampai tanggal 26 keluar darah lagi.
Kalau kita lihat 11 sampai 20 itu baru 10 hari, belum 15 hari. Tapi di sini bukan seperti yang tadi, ini nggak nyambung. Antara yang 15 dan yang sebelumnya itu nggak nyambung. Nah, maka di sini nanti sucinya itu disempurnakan 15 hari. Berarti ini sudah 10, 21, 22, 23, 24, 25 itu dianggap suci untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan dari tanggal 11 ini supaya nah, nanti tanggal 26, tanggal 27 itu head yang baru. Sudah head baru. Ini head pertama, ini head kedua. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.